Baik, alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali dipertemukan Allah di udara ya, di channel iDream TV ya, di mana kita berusaha untuk memenuhi kewajiban kita sebagai kaum muslimin ya, untuk kalau bahasa Al-Qur'annya adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di satu sisi juga yang mudah-mudahan pertemuan kita di channel iDream TV ini ya, dinilai sebagai wasilah ya, atau sarana kita untuk menuntut ilmu ya bagi sahabat iDream, atau juga mungkin menyebarkan ilmu ya bagi saya pribadi. Tentu ya apa yang akan saya sampaikan nanti ya mudah-mudahan harapannya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Karena di dalam hadis ya Rasulullah SAW menegaskan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa ya, atau siapa saja kata Rasulullah SAW yang menempuh satu jalan yang di dalamnya dia mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan dengan itu baginya jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu niatkan ya, ketika mungkin sahabat iDream browsing begitu ya, browsing googling katakanlah begitu, atau juga mungkin aktif ya dengan medsosnya, mungkin dengan Instagramnya, dengan TikToknya ya. Niatkan ya apa yang Anda lakukan itu dalam rangka menempuh jalan ilmu. Ya. Jadi walaupun yang kita gerakkan adalah gadget kita ya, bukan kaki kita gitu untuk melangkah ke majelis ilmu, tetapi pada hakikatnya sama saja ya. Ada yang bergerak juga ya, minimal yang bergerak jari kita. Itu juga adalah sebuah perjalanan ya, yang kalau kita niatkan untuk menempuh ilmu, mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ya meliputi kita ya, artinya in case ya kalau umur kita habis ya, dan kita statusnya sedang berada di jalan menempuh ilmu itu ya, baik menempuh secara secara real yang melangkahkan kaki, atau juga menempuh dalam konteks bahasa menekuni ya, atau juga mungkin menyaksikan, melihat ya, yang di dalamnya kita mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sahabat iDream sekalian yang dirahmati Allah, kita bersalawat ya kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada Nabi dan kepada para Nabi dan para Rasul ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan uswah kita, qudwah kita, teladan kita di dalam kebaikan, dan dia adalah sosok ya orang yang sangat kita rindukan, yang mudah-mudahan ya ketika kita wafat nanti, in case ya kalau kita ternyata banyak dosa gitu ya, dan dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, tentu ya sebagaimana yang Allah tegaskan ya, fa'amma man khaffat mawazinu fa'amma man saqulat fa'amma man khaffat mawazinu fahuwa fi fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah ya. Siapa yang berat timbangannya ya, dalam hal ini adalah timbangan kebaikannya, maka baginya adalah kehidupan yang baik ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat ya, adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan ya, dan lebih banyak perbuatan dosa dan kejahatannya ya, faumuhu hawiyah, maka baginya adalah neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah ya. In case kalau itu keputusannya misalnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah SAW. Syafaat itu tentu tidak akan kita peroleh kalau kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang ya, disebut sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW ya, yang secara hakikat ya mengikuti, menjalankan apa yang menjadi sunnah ya dari Rasulullah SAW. Karena memang itu juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hasyr ya.
wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi sebetulnya mengikuti arahan Rasulullah SAW itu bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ma atakumur rasul, apa yang datang dari Rasul, fahuzuhu, ya ambillah, ya, amalkan, jalankan. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasulullah SAW melarang, fantahu, ya, jauhi. Jadi itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah dari Rasulullah SAW adalah menjalankan fungsi pendidikan bagi setiap muslim, ya, kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiolwan, ya, dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, yaitu pendidikan anak-anak di dalam Islam. Kita belajar sedikit demi sedikit, ya, bagaimana langkah-langkah kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Dan sahabat Adrim yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini izinkan saya mengangkat tema tentang menyeimbangkan antara pengajaran dan penjagaan. Karena memang dua hal ini yang menjadi tugas kita terhadap anak-anak kita, ya, bagaimana kita mengajar anak-anak kita dan bagaimana kita juga bisa menjaga anak-anak kita. Mengajar ini yang penting, gitu ya. Jadi, karena itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa riwayat, ya, sebagaimana yang sering diceritakan oleh para ulama, para kiai, ada orang tua yang kemudian terhambat masuk ke dalam surganya Allah gara-gara anaknya jahil, ya, anaknya bodoh. Ya, bodoh dalam artian tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, semuanya sama sama dia, ya. Ya, nauzubillah, ya, dianggap perbuatan zina itu biasa, boleh, gitu. Dianggap menyukai sesama jenis itu hak asasi manusia, ya, padahal kan itu tidak benar, ya. Ya, zina haram, minuman keras haram, narkoba haram, itu kan ada di dalam syariat agama kita. Tapi ada anak-anak, ya, kalau kita lihat mungkin apalagi di perkotaan, ya, saat ini, dan tidak hanya di Indonesia, ya, di banyak negara, apalagi di negara-negara maju, ya, negara-negara barat, ya, yang kehidupannya relatif bebas begitu. Ya, apa yang diharamkan di dalam Islam itu seolah-olah menjadi hal yang biasa, gitu, ya. Saya dulu pernah menyaksikan satu tontonan, ya, di televisi nasional yang menceritakan anak Indonesia, ya, dia wanita, kemudian mengikuti program pertukaran mahasiswa, ya, ke Australia. Ini kan gak jauh nih Australia. Jadi salah satu cerita menarik, ya, dari mahasiswi ini adalah bagaimana kemudian kebebasan, ya, dalam pergaulan anak-anak di Australia itu luar biasa mengerikan dan jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Di dalam ceritanya, ya, mahasiswi ini mengatakan, jadi ketika malam hari Sabtu, malam Minggu, ya, kalau umum, ya, kalau anak-anak muda itu weekend itu, ya, untuk party, gitu, ya. Jadi dia cerita, ya, bagaimana temannya, ya, di tempat dia ditempatkan, ya, kan dia pertukaran mahasiswa, dia tinggal dengan salah satu rumah mahasiswa di Australia dan menjadi anak angkat lah, begitu, ya. Jadi diajak untuk pergi party, ya, menghabiskan malam minggu, begitu, ya. Dan anehnya, bukan aneh, ya, dan ini yang membuat dia terkejut adalah bahwa orang tuanya berpesan kepada anaknya jangan lupa untuk membawa alat kontrasepsi, gitu, ya. Ya, dan tentu ini menghindari agar anaknya tidak hamil kalau malam itu, ya, dihabiskan mungkin untuk berzina, gitu. Jadi dia kaget begitu kan, wah, kalau di negara saya, kalau sampai saya berhubungan seksual, ya, sebelum menikah, habis saya, gitu kan. Mereka tertawa karena di negara mereka konsep itu tidak ada. Ini menggambarkan betapa kehidupan sekarang, ya, atau anak-anak muda, ya, generasi milenial atau Gen Z, ya, ini luar biasa berat, ya, bagi orang-orang tua mereka. Oleh karena itu kemudian, ya, jangan sampai mereka menjadi jahil, ya, karena orang tuanya juga jahil, nauzubillah, ya. Atau ada juga orang tuanya tidak jahil tapi tidak dia
menghilang atau tidak mengamalkan menjalankan fungsinya untuk menjaga, padahal menjaga itu juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Jagalah dirimu wa ahlikum dan juga keluarga orang-orang yang menjadi tanggunganmu dari neraka. Ya, neraka itu adalah tempat bagi mereka yang melakukan dosa dan kesalahan atau melanggar batas-batas syariat yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami bahwa kita sebagai orang tua bagaimana ya, dengan sebaik-baiknya menjalankan fungsi pengajaran ya, atau pendidikan ya, dan juga penjagaan. Dan inilah yang kemudian akan kita bahas sebagaimana yang disebutkan atau diuraikan di dalam kitabnya Dr. Syekh Abdullah Nasilwan, yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Dan yang menjadi prinsip sebetulnya di dalam konsep pengajaran dan penjagaan anak-anak muslim ya, sahabat Edrim yang dirahmati Allah, adalah sebagaimana ya pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab ya, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ya, beliau mengatakan nahnu qaumun ya, kami, kata Sayyidina Umar Ibn Khattab ya, adalah kaum azanallah ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bil Islam. Jadi ini konsep dan prinsip yang kemudian harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa kemuliaan kita sebagai manusia itu karena kita sebagai seorang muslim. Maka ketika kita meninggalkan Islam dengan segala ajarannya, kemuliaan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ya, ketika kita meninggalkan ajaran Islam, bahkan nauzubillah ya, hidup semaunya sebebasnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita harus pahami. Oleh karena itu penting bagi kita memastikan agar anak kita ini berpegang teguh ya kepada ajaran Islam. Dan oleh karena itu kemudian ya, kita tanamkan ke dalam diri mereka semangat untuk mengkaji dan menggali ajaran Islam ya. Jadi kita seimbangkan ya antara pendidikan umum ya, dalam tanda kutip sekolah gitu ya, dengan mengaji ya, sekolah yang mereka sudah terjadwal kan, pergi pagi pulang siang atau pulang sore. Kemudian juga kalau yang mahasiswa mungkin kan pergi pagi pulang sore atau pulang malam ya. Anak saya kuliah pergi pagi, kadang-kadang pulangnya malam karena tugasnya banyak ya. Nah itu kita seimbangkan ya, dan kita ingatkan kepada mereka ya, sekolah memang menuntut ilmu dan ini juga berpahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih dari itu ada yang juga penting, yaitu mengaji ya. Suruh mereka bangkitkan dalam diri mereka semangat untuk mencari ilmu agama atau mengaji ya. Dan alhamdulillah di zaman sekarang ya, fungsi atau peranan orang tua untuk mengajar ya, ini dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi ya. Ya, di tangan anak-anak kita sekarang saya yakin ya, terutama di kota-kota besar, mereka punya gadget yang terhubung dengan internet. Sebetulnya ini adalah sebuah kemudahan bagi kita untuk mereka kemudian menambah ilmu agama mereka. Jadi terangkan kepada mereka bahwa gadget yang mereka miliki ya, kuota yang kita berikan ya, sehingga mereka bisa terakses kepada internet, bukan untuk digunakan bermaksiat nauzubillah ya, atau juga mungkin bersenang-senang ya, mungkin menghabiskan waktu bermain game ya, atau juga mungkin mendengarkan musik, menonton video yang dalam tanda kutip mungkin kurang bermanfaat bagi mereka. Lebih dari itu ya, kita bilang kepada mereka bahwa ini tujuan utamanya adalah supaya kalian ya bisa menambah wawasan, ya, menambah ilmu, melihat dunia luar tanpa kemudian harus pergi keluar gitu ya, tanpa harus melangkahkan kaki. Nah ini harus kita ingatkan kepada mereka. Dan itu bagian dari kita mengajarkan kepada mereka. Itu satu kemudahan. Ya kalau orang-orang tua dulu kita ya, orang tua kita dulu ya, mereka itu yang mengajarkan anaknya langsung ya, kalau di pesantren-pesantren kiai mengajarkan anak-anaknya ya, dengan sepenuh hati begitu. Jadi anaknya jadi santri begitu kan, sehingga ketika khatam mengaji ya, mereka meneruskan kewibawaan sang ayah sebagai kiai kan. Banyak di Indonesia ini
ulama-ulama yang kemudian besar dan tumbuh dalam didikan ayahanda mereka yang juga kiai besar ya, dan alhamdulillah nyambung ya. Mudah-mudahan tradisi seperti ini ya berlangsung terus ya di kalangan para ulama kita, ulama Nusantara. Nah, kita sekarang mungkin tidak bisa seperti mereka gitu kan, karena kesibukan kita mencari dunia, mencukupi kebutuhan ya hidup anak-anak kita, karena kita tahu ya mereka juga kan perlu makan, perlu pakaian ya, perlu perlu kemudahan, kenyamanan hidup gitu ya. Dan itu semua terwujud ya kalau kita memiliki uang, penghasilan. Maka kemudian banyak ya orang-orang tua kita ya, orang-orang tua di hari ini, para orang tua, para ayah dan bunda yang kemudian menghabiskan ya prime time mereka ya, waktu utama mereka, waktu terbaik mereka untuk mencari nafkah. Ya, dan sering kita jumpai ya para ibu yang seharusnya berada di rumah yang memastikan keselamatan dan penjagaan, pengajaran dan penjagaan kepada anak-anak mereka, kemudian harus rela ya meluangkan waktu untuk membantu suaminya mencari nafkah juga ya, sehingga kadang-kadang anaknya dititipkan kepada orang tua mereka ya. Bahkan kalau di perkotaan itu ada namanya daycare ya. Ya, bahasanya kan keren, daycare, sebetulnya itu penitipan anak gitu. Jadi orang tuanya pergi ke kantor bekerja, anak yang masih kecil ditaruh di situ gitu ya. Itu realita hari ini, kita tidak bisa menafikan itu. Tetapi itu tadi ya, di tengah-tengah ya ketidakmampuan kita untuk mengajarkan anak kita secara langsung, maka setidaknya kita bangun kesadaran dalam diri mereka, ya bapak dan ibu, ayah bunda ya cari nafkah buat kalian supaya kalian bisa hidup nyaman kan begitu. Dan untuk itu ya salah satu fasilitas yang ayah bunda berikan, kamu ayah bunda berikan gadget, diberikan handphone gitu ya, diberikan laptop, komputer dan sebagainya, tab gitu ya. Dan itu ayah dan bunda mengharapkan ya bisa menambah ilmu, terutama ilmu agama. Kalau perlu bilang kepada mereka, ayah seneng, bunda seneng ya, kalau kakak, kalau adik kemudian ya ketangkap basah gitu keciduk gitu ya sama ayah bunda sedang mendengarkan ya ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, sedang mendengarkan murotal gitu ya, sedang mendengarkan ceramahnya Ustaz Abdul Somad ya, sedang mendengarkan kajian dari Gus Baha ya dan sebagainya. Ayah bunda akan senang dan bahagia ya. Tentu akan muncul perasaan dari dalam diri ayah bunda tidak sia-sia ya. Ayah bunda memberikan handphone, gadget gitu dan juga fasilitas kuota atau internet. Ini digaung-gaungkan terus, diingatkan terus. Ya. Bukan berarti kita melarang mereka untuk menggunakannya sebagai alat hiburan. Ya ada masanya ya gitu ya. Ya sama lah ya. Ya, kita juga kan kadang-kadang pulang kerja letih, kemudian buka handphone, buka gadget kan carinya kan hiburan juga itu ya. Browsing buka Instagram ya, lihat video-video, gambar-gambar ya. Itu juga mungkin lihat YouTube, lihat Facebook begitu kan. Itu kan dalam rangka kita merilekskan otak kita setelah kita seharian bekerja. Anak-anak kita juga sama. Di sekolah itu mereka ya, terutama kalau sekolah-sekolah yang punya aturan tidak boleh membawa handphone ya, itu mereka betul-betul lepas dari gadget ya. Saya alhamdulillah anak saya yang di SMP sekarang ini, dia sekolahnya di sekolah yang memang aturannya begitu ya, nggak boleh bawa gadget. Jadi seharian itu dari pagi sampai sore aktivitas dia ya bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, setelah itu nanti pulang ke rumah ya, dalam keadaan letih lelah gitu ya. Ya biasalah yang diambil gadgetnya. Wajar kalau kemudian juga mereka sama ya, apa yang dia sukai dia browsing, mungkin gaming gitu ya, ada juga mungkin lagu-lagu ya, atau yang lucu-lucu ya. Ya itu tidak ada masalah ya, sepanjang kemudian itu tidak mengabaikan kewajiban utama mereka ya. Kalau udah dengar azan ya udah tinggalkan itu sholat gitu ya. Jadi ini yang kemudian kita ingatkan kepada anak kita sebagai fungsi bagaimana kita mengajar, fungsi pendidikan ya, kita harus mengajarkan anak-anak kita.
Nah, di satu sisi juga di dalam Islam ya, selain orang tua ini diminta, dituntut ya untuk mengajarkan anak-anak mereka, sebetulnya tuntutan ini, kewajiban ini juga untuk menyelamatkan kita gitu ya, menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak ini dalam Islam konsepnya adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjaga dengan sebaik-baiknya amanah dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya gede, pahalanya besar. Surga di tangan kita. Nah, begitu ya. Nah, sebaliknya ketika amanah ini disia-siakan, ya diacuhkan, tidak dijaga dengan benar, maka kita harus berhadapan dengan sang pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah akan tanya, kamu difasilitasi oleh Allah begitu ya, kesenangan, kenikmatan, kemewahan, lalu kemudian diberikan amanah, bagaimana kamu menjaga amanah itu? Nah, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'uliyatin an ra'iyati. Kamu kalian semua itu pemimpin ya. Kepala, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang diamanahkan kepada kalian. Jadi ini harus kita sadari. Jadi orang tua harus menjalankan fungsi pengajaran kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah ya, sebagaimana saya katakan tadi, hari ini pengajaran banyak dipermudah dengan adanya fasilitas kemajuan teknologi seperti internet. Nah, yang kedua ya, di dalam Islam juga penekanannya adalah kepada penjagaan. Nah, ya, bahwa yang namanya anak-anak ini ya, adalah amanah dari Allah, maka selain harus kita ajarkan ya untuk menemukan jalan yang benar, jalan yang lurus ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di satu sisi juga kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mereka. Menjaga ada dua ya, menjaga secara fisik ya, artinya badan anak-anak kita ini ya, keselamatan fisik anak-anak kita. Yang kedua adalah menjaga secara rohani. Ya, jadi kita betul-betul diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keluarga kita gitu ya. Tidak berarti kemudian kita ajarkan selesai, tidak ya, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala meminta kita menjaga anak-anak kita. Ya, sebetulnya inilah ya penjabaran atau definisi dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Bahwa kami telah menciptakan jin dan manusia untuk mereka menghambakan diri kepada Allah gitu ya. Artinya kita jadi manusia ini ya hidup di alam dunia untuk menyembah Allah. Penjabarannya itu tadi ya. Salah satu bentuk aktivitasnya adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita dan bagaimana kita kemudian menjaga anak-anak kita. Nah, dalam fungsi penjagaan ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah harus diseimbangkan dengan pengajaran. Jadi jangan kita merasa sudah selesai karena sudah mengajarkan anak-anak kita, lalu kemudian mengabaikan fungsi dan peranan tanggung jawab. Ya. Jadi harus seimbang. Ya. Sudah kita ajarkan, kita pastikan mereka melaksanakan apa yang kita ajarkan. Ya, jadi kalau misalnya, nah sholat subuh ya, nah, gitu ya, istilahnya. Berjamaah di masjid, itu ajaran itu. Ya, kita sebutkan pahala yang besar, begitu kan, di dalam Al-Quran dikatakan, Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda itu. Salat subuh itu ya, bacaan di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Wah, kita terangkan kepada anak kita betapa agungnya, besarnya kebaikan dan perintah menjalankan salat subuh begitu ya. Nah, itu kan bentuk pengajarannya. Nah, bagus begitu kan? Tapi di satu sisi juga Allah Subhanahu wa taala menunggu kita melaksanakan fungsi penjagaan. Ya. Kita pastikan bahwa mereka memang bangun di pagi hari. Ya. Lalu kemudian mereka mengambil wudhu atau bersuci, lalu kemudian pergi ke masjid salat berjamaah. Nah, itu ya. Dan biasanya dalam hal ini ya tentu diperlukan uswah atau contoh. Jadi jangan jadi calo begitu ya. Anak disuruh tapi dia nggak ngerjain. Anak itu akan melihat kita. Ya. Kalau bapaknya kalau nerangin masalah sholat subuh bagus banget begitu, tapi bapaknya bangun subuhnya jam 6 atau setengah 7. Ini kan jadi masalah kepada anak kita. Maka pastikan bahwa kita lebih dulu bangun daripada mereka, kita yang membangunkan mereka, kita yang kemudian lebih dulu pergi ke masjid. Atau mungkin bersama dengan anak-anak kita pergi ke masjid, atau juga mungkin berlomba-lomba ya duluan ke masjid. Nah, ini dalam praktek bagaimana kita menjaga anak-anak kita. Nah, itu menjaga secara rohani begitu ya.
Karena memang kan manusia ini Allah ciptakan ada dua unsur utama, ya. Ada unsur yang tidak terlihat, ya, yaitu nafs, ya, kemudian juga ruh, ya, dan juga kemudian kalbun, akal, gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah jasad, ya, atau jasmani ini nih, ya. Nah, ini juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa keselamatan fisik anak-anak kita, ya, ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus memastikan anak-anak kita ini secara fisik selamat, ya, terjaga, ya. Dan kadang-kadang ya itu tadi, ya, ini tidak sering terjadi ketidakseimbangan, ya, di dalam menjalankan pengajaran dan penjagaan, gitu kan. Ya, banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa anak-anak kita ini punya rohani harus juga dijaga dengan pengajaran. Tapi mereka lebih concern bagaimana menjaga fisik anak-anak mereka. Ya, mereka pastikan kesehatan, ya, badannya, begitu ya, tumbuh kembang badannya, ya, susunya dibeli yang termahal, begitu kan, kemudian sekolahnya yang terbaik, begitu. Artinya fasilitasnya itu yang bagus, begitu kan. Tetapi kemudian kita lupa bahwa mereka itu punya ruh, ya, punya nafs, ya, punya akal, yang itu juga perlu dijaga, perlu ditumbuh kembangkan, perlu dibesarkan, ya, dengan pendidikan dengan syariat Islam. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi jangan kita bertungkus lumus kalau kata orang Melayu, gitu ya, atau berjibaku, ya, demi memenuhi kewajiban penjagaan fisik mereka saja, gitu kan. Pergi pagi pulang sore mencari uang, ya, agar anak-anak kita ini makannya terjamin. Bukan itu saja, ya, tapi bagaimana kemudian secara rohani mereka juga tidak gersang, ya, kan ada istilahnya siraman rohani, ya, ada santapan rohani. Berarti memang kan rohani kita ini perlu makan, perlu minum. Nah, ini orang tua juga harus paham, harus sadar. Aduh, banyak nih Habib Kenji kerjaannya. Memang banyak karena memang pahalanya besar, ya, pahalanya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beratnya pekerjaan kita menjaga keluarga, ya, menjaga anak-anak kita, ya, untuk ayah bunda, itu adalah satu kewajaran dan keniscayaan karena memang pahala yang Allah berikan adalah surga yang penuh dengan kenikmatan, ya, jannatun na'im, ya, yang kalau dibandingkan dengan kehidupan kita di alam dunia, ya, carilah, ya, orang yang kehidupannya paling senang, ya, paling happy, paling bahagia, sebut yang si paling-paling lah, gitu ya. Carilah orang-orang yang punya kehidupan si paling-paling. Ya, dan kalau kita compare atau kita bandingkan dengan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada seberapa, tidak akan ada seujung kuku, ya, karena kenikmatan dunia itu terbatas dan banyak pembatasannya, ya. Seenak-enaknya kita makan dibatasi oleh rasa kenyang, senikmat-nikmatnya kita minum dibatasi oleh rasa kembung, begitu ya. Enak kita minum, tapi kalau udah kebanyakan kan kembung. Tapi kalau surga Allah tidak batasi, semuanya tidak ada limit, ya, bebas. Nah, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang besar, ya. Udah gitu Allah sifatkan abadi, kekal, ya, bahwa kehidupan akhirat itu tidak ada ujungnya, ya, khalidina fiha abada, ya. Udah kata khalidin, ya, khalid kekal, ditambah lagi pendengaran kata ujungnya itu abada, ya, abadi selama-lamanya. Jadi itu sebuah penekanan dari Allah bahwa kenikmatan yang Allah berikan nanti di surga, ya, atas letih lelahnya kita itu adalah satu hal yang sangat besar. Oleh karena itu, ya, memotivasi sahabat hadirin sekalian, ya, sebagai orang tua mungkin ada masanya kita jenuh, begitu ya, merasa lelah dengan apa yang kita jalani, ya. Maka ingatlah, ya, jadikanlah lelah kita lillah, ya, agar kemudian itu menjadi kebaikan bagi kita, ya, baik di dunia maupun juga di akhirat. Nah, untuk fungsi penjagaan ini, ya, Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan mengingatkan kita kepada prinsip, ya, yang disebutkan di dalam hadis la dororo wala dirar, ya. Prinsipnya, ya, kita kaum muslimin ini tidak boleh membahayakan diri, ya, dan juga tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain. Jadi konsep dalam Islam itu terkait saling menjaga, ya, begitu, ya. Nggak boleh membahayakan diri, ya, dan juga nggak boleh membahayakan orang lain, kan damai ini. Kalau semua orang menjalankan prinsip ini di alam semesta, ya, di dunia ini tidak akan ada peperangan, ya, tidak akan ada chaos, tidak akan ada kejahatan, karena orang saling menjaga, ya. Tidak boleh
merusak diri ya. Karena ada orang, saya nggak ngerusak orang lain gitu kan, saya nggak berbuat jahat kepada orang, tapi dirinya dirusak dia dengan narkoba, dengan minuman keras ya, dengan pornografi dan sebagainya gitu kan. Itu kan sama saja ya, gitu ya. Membahayakan juga ya. Dalam Islam itu balance, seimbang ya. Membahayakan orang nggak boleh, membahayakan diri juga nggak boleh ya. Membahayakan diri aja nggak boleh, apalagi membahayakan orang lain. Maka ini harus disadari. Konsepnya adalah la dzarara wa la dirar. Jadi pastikan anak-anak kita ini terjaga dari perbuatan merusak dan juga dirusak orang. Gitu ya. Jadi merusak orang lain tidak boleh, merusak diri juga tidak boleh. Ini kita harus pahamkan kepada mereka. Dan sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-195 ya, yang dinukilkan ya, yang dikutip oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiruan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah ya. Dan jangan sekali-kali kalian ya, menjatuhkan ya, atau mencemplungkan ya, untuk menjerumuskan diri kalian ila tahlukah, ke dalam kebinasaan. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala melarang keras ya, melarang keras dan tegas kita ya, manusia ini ya, secara sengaja kemudian menyengsarakan diri ya. Secara sadar kemudian membinasakan diri itu tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi kemudian membinasakan dan membahayakan orang lain. Jadi dari sini kemudian ya, Syekh Dr. Abdullah Nasiruan mengingatkan kita tentang bagaimana ya orang tua menyadari bahwa anak-anak mereka betul-betul harus terjaga, baik terjaga secara rohani maupun juga secara jasmani. Bahkan di dalam buku beliau ini ya, ada panduan ya, ada hal-hal yang diingatkan terkait bagaimana menyeimbangkan antara pengajaran dan penjagaan. Tadi saya sudah bicara bagaimana pengajaran ya dijalankan oleh orang tua. Di satu sisi juga kita harus tahu, harus paham ya bahwa anak-anak ini punya fisik, punya jasad, punya jasmani yang juga harus dijaga ya. Nah, di sini kemudian ya beliau memaparkan beberapa saran ya, atau juga mungkin hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang tua dan dipastikan kalau ini dikerjakan anak-anak ini akan terselamat ya fisiknya ya. Dan banyak yang kemudian melalaikan 10 hal ini ya, dan ujungnya adalah bencana ya. Bencana yang kemudian menyebabkan rusaknya keselamatan anak-anak mereka. Yang pertama, Dr. Abdullah Nasiruan mengingatkan para orang tua untuk kemudian ya, terutama nih bagi ayah bunda yang baru ya, mamah muda atau papah muda begitu ya, yang baru-baru punya anak begitu kan, kadang-kadang mereka pengalaman masih minim ya, belum tahu bagaimana seharusnya menjaga anak-anak ini ya. Dr. Abdullah Nasiruan mengingatkan yang pertama, menempatkan zat yang beracun ya di tempat yang aman atau terkunci ya. Kita di rumah itu kan kadang-kadang ada obat serangga ya, racun serangga, atau juga mungkin ada racun tikus ya. Kadang-kadang racun tikus itu warnanya cerah ya. Saya pernah lihat racun tikus itu bentuknya seperti beras kecil gitu ya, warnanya pink. Kalau saya lihat kayaknya ini enak kalau dimakan gitu ya, manis gitu. Padahal itu racun tikus. Nah, karena anak-anak ini kan nggak paham ya, terutama yang masih kecil-kecil. Ini sebagai bentuk penjagaan fisik kita, anak-anak kita nih. Maka Dr. Abdullah Nasiruan mengingatkan yang kayak gitu-gitu tuh ya, barang-barang beracun, barang-barang yang bersifatnya bahaya ya, itu harus disimpan di tempat yang jauh atau aman dari jangkauan anak-anak kita. Dan untuk memastikan kita juga selamat ya, anak-anak kita ini selamat, kalau perlu itu disimpan dalam wadah kaca, kemudian ditulis ya, ini racun tikus ya, racun gitu ya. Kalau di film-film kartun biasanya ada gambar tengkorak gitu ya, ditandain begitu ya. Jadi kita juga paham bahwa ini benda beracun, jangan sampai kemudian membahayakan anak-anak kita. Yang kedua kemudian ya, membuang sisa-sisa obat yang tidak lagi dibutuhkan. Ya, kadang-kadang kan ada obat-obat waktu kita beli ternyata berlebih begitu ya. Ya, waktu pandemi kemarin itu kan kadang-kadang orang dikasih untuk menjaga serangan COVID-19 ya, ada yang sampai nyetok obat begitu ya di rumahnya.
Jadi ketika kalau ada yang kena COVID itu langsung dikasih obat. Nah, mungkin ada sisa-sisa tuh gitu ya. Dan kadang-kadang obat itu warnanya juga ada yang menarik gitu ya. Bahkan kalau di zaman saya kecil-kecil itu dulu ada obat yang tablet gitu ya, warnanya oranye ya, dan rasanya enak kayak jeruk begitu. Kadang-kadang anak-anak pikir itu permen begitu kan. Padahal sebetulnya itu obat ya, dan kalau misalnya mereka konsumsi ya, berlebihan itu bisa merusak organ ginjal. Nah, ini kan bahaya. Jadi kayak gitu-gitu kata Dokter Abdullah Nasirullah, jauhkan ya. Jadi pastikan itu dibuang. Ya, kalau apalagi kan kalau obat itu kan ada masa kadaluarsa ya. Sirup itu pastikan cek ya. Yang kadang-kadang kalau kita ngasih ke anak itu obat rasanya sirup manis, mereka pikir itu sirup bukan obat, senang mereka makan itu. Dan jangan sampai ketika kita pergi kerja gitu ya, kemudian mereka sudah bisa jalan begini begitu, lalu kemudian mengambil itu dan diminum satu botol berbotol-botol, bahaya itu. Saya masih ingat ya, kita masih ingat mungkin berita bagaimana ada kasus gagal ginjal ya kepada anak balita di Indonesia ya, yang sempat viral kan, kasusnya banyak ya. Itu gara-gara obat sirup itu. Jadi jangan anggap sepele ya. Jadi kalau ada obat-obat bekas ya, baik bekas kita maupun juga bekas anak-anak kita, dibuang saja. Ya. Karena itu sangat berbahaya. Yang ketiga ya, saya Dr. Abdullah Nasirullah mengingatkan ya, terkait dengan penjagaan fisik anak-anak kita adalah meletakkan penghalang yang bisa menjaga dari sumber-sumber kebakaran ya, seperti alat pemadam yang berada yang bentuknya beraneka ragam gitu ya, atau juga mungkin alat pemanas ya, alat masak ya. Kalau di rumah ada alat pemadam kebakaran, kadang-kadang kan kalau anak-anak itu nggak tahu gitu ya, kalau sampai dia salah pakai kan bahaya ya. Kemudian juga di rumah mungkin ada heater, ada hair dryer begitu ya, yang itu menimbulkan efek ya kalau salah dipakai gitu ya. Hair dryer itu kan kalau di full kan panas itu ya. Takutnya nanti ada masalah ya, atau heater atau pemanas sebagainya. Itu dijauhkan, diberikan penjagaan. Jadi kalau misalnya anak kita masih belum paham ya bahayanya kompor gas, bahayanya barang-barang itu, ya kita jaga saja. Ada penghalang antara tempat aktivitas anak-anak kita dengan ruangan tersebut. Ya, supaya kemudian mereka tidak mudah menggunakan barang-barang seperti itu. Ya, misalnya korek api ya. Bahkan ada juga kan para ayah yang misalnya yang merokok atau juga mungkin punya korek ya untuk keperluan ya, untuk bakar sampah dan sebagainya kadang-kadang gitu ya, atau untuk bikin api unggun dan sebagainya. Ini ya harus dijaga ya, jangan kemudian acuh ya, apalagi di musim panas ya seperti sekarang ini ya, percikan api sedikit saja bisa kemana-mana. Jadi ini harus dipastikan anak-anak kita selamat ya, tercegah dari itu. Jadi jangan sampai ayah bunda teledor ya dengan barang-barang yang berbahaya yang bisa menimbulkan bencana ya. Ya termasuk juga di situ alat-alat listrik ya. Charger ya, kemudian apalagi kalau di rumah itu banyak lah ya, alat yang penggunaannya menggunakan listrik. Ini juga harus diwaspadai ya. Terutama kabel-kabel ya begitu. Jangan sampai kemudian ada kabel yang terkelupas ya, dibiarkan gitu ya. Kalau memang tahu ini udah rusak langsung ganti ya. Bahaya ya, apalagi kalau sampai meledak ya. Nah, ini kemudian anak-anak kita menjadi korban. Kemudian yang keempat ya, menghindarkan anak-anak dari benda-benda tajam ya, seperti gunting ya, pisau, apalagi ini kalau di rumah ada mungkin pedang ya, samurai gitu ya. Nah, ini harus dihindarkan ya. Ajarkan kepada mereka bahayanya barang-barang itu ya. Ada saya lihat tayangan ya di YouTube ya, ada orang tua mengajarkan bahayanya ya, benda-benda tajam itu ya, balon tusuk pakai gunting pecah gitu kan. Dia sadar ini tajam bahaya gitu. Kemudian buah ya, semangka itu potong pakai pedang. Wah, itu mengajarkan kepada mereka supaya mereka kemudian paham ini barang bahaya ya. Jangan sampai mereka berurusan dengan benda-benda itu ya.
Yang kelima, menghindarkan anak-anak dari melakukan permainan yang berbahaya seperti bermain tali temali. Ya. Kadang-kadang di rumah mungkin ya ada kakaknya, ya misalnya di rumah ini ada 3 ya, yang udah agak besar 2 orang nih kakaknya, ya ada yang kemudian baru nongol adiknya, yang paling bungsu. Kakaknya ini berdua kalau main tali gitu ya, melompat tali, lompat karet. Nah ini orang tua harus mewaspadai jangan sampai kemudian anaknya yang masih kecil yang belum ngerti juga ikut terlibat dengan permainan itu. Ya. Ada dia nggak ngerti, diambil aja itu tali, ya, takutnya kemudian menjerat dia dan sebagainya. Ya, dan itu bisa menyebabkan kematian. Atau misalnya main kantong plastik gitu ya, kadang ada anak-anak yang suka iseng ya, yang masih belum ngerti gitu, diambil plastik masukin kepala, udah diikat sama adeknya gitu. Nah ini bahaya juga gitu ya. Jadi itu pasti kan kayak gitu-gitu, karena kalau kantong plastik kan kita anggap sepele gitu ya. Padahal itu sebetulnya kalau pada anak-anak itu sesuatu yang menarik ya. Anak-anak ini semuanya jadiin mainan ya. Saya masih ingat lah ya, waktu zaman saya kecil-kecil itu saya nggak perlu mainan robot-robotan, mobil-mobilan yang mahal-mahal. Benda apa aja sekitar kita itu, bahkan gantungan kunci, bahkan kertas apa aja itu bisa jadi mainan buat anak-anak. Apalagi kalau anak-anak yang punya imajinasi yang bagus begitu ya. Nah, ini harus dihindarkan. Kemudian yang keenam ya, para ibu ya, disarankan ya oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan tidak menirukan anaknya di atas kasur sambil menyusui. Ini juga bagian dari tanggung jawab kita menjaga anak-anak, keselamatan anak-anak kita ini ya. Ada kasus ya, orang tua ibu yang kemudian menyusukan anak sambil tertidur ya. Dan ternyata si bayinya ketika disusui hidungnya tertutup ya oleh ASI ya. Nah, kemudian tahu-tahu begitu bangun sudah meninggal. Nah, jadi kalau mau menyusukan pastikan dalam kondisi terjaga ya. Dan kalau misalnya anak rewel nangis ya terpaksa disusukan juga, diasikan, titip pesan ya kepada suami ini, para ayah ya jangan cuek lah gitu ya. Mentang-mentang siangnya udah kerja gitu, malamnya kemudian mengacukan istri yang menyusui anaknya. Ya dia harus aktif juga gitu, melihat ya ketika istri tiduran mungkin kan ya menyusui anak, ya ayah ada di samping standby. Cek juga, lihat bagaimana kondisi anak kita yang sedang disusui ibunya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba bangun udah kaget ya, anaknya udah kaku. Cek pastiin aman ya. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh saya Dr. Abdullah Nasirwan ya. Kemudian yang ketujuh, menempatkan jendela-jendela rumah pada posisi yang tinggi ya. Ini memang karena kita diamanahkan menjaga anak-anak kita ya. Rumah-rumah itu juga harusnya didesain dengan prinsip memberikan keamanan begitu ya, sahabat yang dirahmati Allah. Makanya sebetulnya ketika kita berbicara sebagai seorang muslim ya, semuanya itu terikat. Sampai ke desain rumah itu beda gitu ya. Desain rumahnya orang Islam dengan desain rumahnya bukan orang Islam. Itu beda ya. Kalau desainnya rumah orang Islam, kamar minimal 3. Kamar minimal 3. 1 kamar ayah, orang tua ya, ayah dan ibu. Kamar kedua untuk anak lelaki, kamar ketiga untuk anak perempuan. Itu paling minimal itu. Kamar itu ada 3. Atau ada 3 tempat tidur yang berbeda. Ya, kadang-kadang kan ada dulu konsep rumah minimalis ya, RSSS apa namanya itu ya. Ya, kamarnya cuma 2. Nah, ini bahaya gitu kan. Ya, dan kemudian jendela-jendela ya, kalau berbicara keselamatan anak-anak ya. Ini apalagi kalau sekarang konsepnya rumah susun ya, rumah tinggi ya, gedung-gedung apartemen itu kan riskan ya. Pastikan kalau mau beli rumah begitu dan kita punya anak yang masih belum mengerti ya, yang masih belum akil balik ya, akalnya belum sampai gitu. Itu jendela-jendela itu pastikan aman gitu ya. Jangan sampai dia bisa naik, bisa manjat kemudian jatuh ke bawah. Ini harus kita pahami ya. Kemudian juga mewaspadai anak-anak ya saat menggunakan barang-barang elektronik ya, terutama ini lagi kalau sekarang kan gadget ya. Itu ada kasus ya, anak-anak itu pakai handphone kemudian tetap dicas, meledak. Nah, ini saya suka cerewet tuh sama anak saya yang bungsu ya, Kenji, saya bilang kalau lagi ketahuan nih lagi ngecas dia pakai handphonenya itu saya tegur. Ya, enggak saya biarkan ya. Karena dia khawatirnya itu handphonenya kemudian meledak begitu.
Atau juga mungkin ya barang-barang elektronik yang lain ya, blender gitu. Jangan anak-anak lihat barang yang muter tangannya dimasukin, nah, ini bahaya ya. Jadi barang-barang yang sifatnya membahayakan anak-anak ini jangan sampai kita biarkan saja mereka menggunakan tanpa pengawasan, harus diawasi gitu ya. Kemudian mewaspadai terbukanya pintu rumah sehingga tidak menyebabkan anak keluar tanpa sepengetahuan orang tua, terutama nih yang rumahnya pinggir jalan ramai gitu ya, atau rumahnya dekat selokan sungai atau ada saluran air yang besar. Ini pastikan pintu rumah ya tertutup ya. Kalaupun misalnya harus dibuka, dipastikan anak ini nggak bisa keluar ya, dikasih pembatas ditinggiin itu ya. Jangan sampai nanti ya karena kita lalai dia keluar rumah nyebrang jalan ketabrak, atau dia keluar rumah kemudian nyemplung ke sungai hanyut. Tinggallah kita kemudian menangis-nangis meratapi kelalaian kita, itu tidak lucu ya. Dan yang terakhir ya kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, sebagai bentuk penjagaan fisik anak-anak kita adalah mewaspadai ya ketika beraktivitas di rumah ya, yang kaitannya dengan membuka pintu ya, membuka jendela ya, menyalakan motor dan sebagainya, membonceng anak-anak. Kadang-kadang di situ terjadi kecelakaan ya. Pintu bisa ngejepit itu ya. Motor kadang-kadang ada jenis yang knalpotnya ya. Anak-anak tuh kadang-kadang begitu pulang seneng, ayahnya baru nyampe ya, pengen diajak jalan langsung lari ya. Kemudian dia injak itu knalpot. Wah ya. Itu sering kejadian itu ya. Makanya sekarang desain motor itu banyak yang kemudian menjaga supaya knalpot yang panas itu tidak langsung kesentuh ya oleh bagian tubuh anak-anak atau bagian tubuh manusia. Ada penjagaan biasanya. Ini juga harus diwaspadai ya. Nutup pintu hati-hati kalau punya anak kecil ya, jangan main tutup aja. Takutnya anak kita tiba-tiba nongol. Anak-anak ini gerakannya kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba aja, tiba-tiba nyebrang, tiba-tiba lari gitu ya. Tahu-tahu kita kaget. Nah, jadi kewaspadaan itu harus ditanamkan ke dalam hati kita ketika kita masih punya anak yang masih belum mengerti ya situasi dan kondisi bagaimana menjaga keselamatan mereka. Nah, inilah ya hal-hal yang kemudian harus kita pahami untuk menyeimbangkan antara pengajaran dan penjagaan terhadap anak-anak kita. Ya, dan itu bagian dari ibadah. Ya walaupun bentuknya sepele gitu ya. Menjauhkan itu tadi itu ya, menjauhkan racun, ngasih tulisan gitu kan, kemudian menjaga pintu supaya nggak kebanting, kasih pembatas dan sebagainya. Kadang-kadang bentuknya sepele, tapi sesungguhnya itu kalau kita niatkan bagian dari menjalankan ya syariat ajaran Islam ya, di mana kita diperintahkan untuk menjaga anak-anak kita, maka insya Allah itu juga menjadi kebaikan, menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak ini amanah ya. Allah berikan kepada kita anak dalam keadaan sempurna, sehat ya, jasad jasmaninya tidak ada cacat, jangan sampai kemudian menjadi kurang kesempurnaannya. Gara-gara orang tuanya teledor, anaknya kemudian kena knalpot ya tangannya. Jadilah cacat begitu kan. Ini kemudian harus, atau karena teledor ya jatuh ya, kemudian giginya ompong yang depannya, jadilah dia dipanggil anak-anak itu si ompong ya, ini kan jadi bahaya. Jangan sampai itu terjadi. Anak itu amanah, Allah berikan dalam keadaan sempurna, dalam keadaan baik, maka jaga kebaikan dan kesempurnaan mereka hinggalah kemudian nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur ya dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.